Kemungkinan penetapan tersangka Anies itu konsekuensi yang logis, bukan politik. Wah, ada yang panas dingin nih. Masih pada ingat nggak soal Formula E? Ya, hajatan balapan mobil listrik, pembalap dari luar negeri yang lebih banyak dramanya daripada efek positifnya. Dan ternyata memang masih menyisakan banyak masalah yang nggak kelar-kelar. Dan sepertinya soal Formula E ini mendadak KPK mau memanggil Anies terkait kejelasan kasus-kasus yang membelit ajang pamer kecepatan mobil berbahan bakar listrik itu. Saya meyakini sebagai tindakan yang profesional untuk mengungkap isu yang santer soal penyimpangan pengelolaan uang negara untuk penyelenggaraan gelaran Formula E. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru, karena selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Kasus korupsi Formula E yang sedang diselidiki oleh KPK menjadi salah satu ajang membangun citra dizolimi. Waduh, pinter itu. Dengan cermat nih, para pendukung Anies memainkan isu ini untuk menunjukkan bahwa ada upaya menjegal Anies di dalam kancah pemilu 2024. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Penetapan tersangka Anies Baswedan adalah hal yang harus dan tentu bukan merupakan politik. Kita tahu kalau Formula E kemarin itu penuh dengan dugaan-dugaan kecurangan dan syarat banget sama tindakan pidana dugaan korupsi ini bukan situasi politik. Yang menentukan arah penetapan tersangka Anies Baswedan oleh Firly yang merupakan ketua KPK yang saat ini memang belum ada rekam jejak baiknya. Lagi pula yang menginginkan Anies sebagai tersangka kan memang Andi Arief. Dengan videonya yang viral, kayak orang bodoh itu berkoar-koar dan mencoba melempar batu kepada orang-orang di pemerintahan dan menyasar partai PDIP. Nah, kecurigaan saya mengenai anehnya anggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebenarnya bukan hanya di Formula E saja, ya melainkan juga di berbagai anggaran yang dia buat. Juga sebetulnya kasus korupsi Anies Baswedan ini tak bisa dilihat dari kasus formulanya saja, karena memang pada kenyataannya masih banyak kasus lain yang membuat dia seharusnya dijadikan tersangka korupsi. Jika proses hukum berjalan sesuai dengan keinginan saya, tapi sayangnya sebelum semuanya dibongkar, para pendukung Anies langsung membabi buta ingin membangun narasi busuk. Narasi busuk itu memposisikan seolah-olah Anies Baswedan merupakan korban rezim yang menggunakan boneka bernama Firly. Yang kedua, untuk membuat Anies menjadi tersangka. Padahal kalau mau dirilis secara runut logikanya, ya memang Anies harusnya menjadi tersangka. Karena memang terlalu banyak anggaran-anggaran yang dibuat Anies, bukan hanya Formula E, yang ajang balapan mobil listrik gak jelas gitu. Dan adanya yang dihamburkan justru mengisyaratkan bahwa dia itu bermasalah di dalam anggarannya, dan terlalu banyak rekam jejak digital yang berceceran seperti lendir-lendir digital. Dan anggota DPRD DKI Jakarta pun mengatakan bahwa banyak sekali kejanggalan anggaran. Salah satunya adalah penggunaan tim gabungan untuk percepatan pembangunan bukan dibayar oleh dana operasional gubernur, namun dibayar oleh APBD. Jadi kalaupun mau bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi, akal sama sekali. Justru yang masuk akal adalah ketika orang ini seharusnya tertangkap oleh KPK dan dijadikan tersangka, lalu dipakaikan baju oranye, ya sampai di penjara dan bersenasib sama seperti Rizik dan Bahar yang diduga makan kuah kaldu babi di restoran ini. Memang gak jelas dan cenderung busuk ingin mendeskripsikan Presiden Jokowi dengan cara-cara menghalalkan segala cara.
Saya berharap jangan sampai rakyat tertipu dengan hal ini. Gara-gara dia mau gerak di dalam pembangunan, narasi kan memang kelihatan jelek banget. Ya, dari tahun 2016 silam, khususnya demo Ahok 212 dan 411. Lalu dilanjutkan ke demo mahasiswa yang gak penting dan terakhir, demo penjemputan Rizik. Pada akhirnya berakhir, itu justru kalau Anies gak ditangkap oleh KPK. Justru kalau dia nggak dijadikan tersangka, saya akan mencurigai bahwa KPK masih ada pengaruh Novel Baswedan. Dan kawan-kawannya yang gagal tes wawasan kebangsaan itu harus balas dengan argumen dong ya. Ya, kita harus balas dengan argumen. Nah, sekarang ini pemberitaan mulai mencuat kemana-mana soal Anies lewat Pemprov Jakarta diduga terlibat dengan proyek korupsi besar-besaran yang sangat merugikan warga Jakarta. Katanya warga Jakarta yang memilih dia karena takut dianggap murtad, sekarang menerima buah dari apa yang dikerjakan oleh Anies. Saya menemukan 4 hal yang muncul dalam minggu pertama bulan Agustus kemarin saja. Di dalam pemerintahan Pemprov DKI Jakarta melakukan 4 hal yang fatal, yang seharusnya bisa membuat KPK tidak perlu pikir panjang untuk menangkap Anies Baswedan dan memberikan dia rompi orange. Apa saja itu? Yang pertama, soal pendanaan yang sudah dihentikan. Sudah ratusan miliar dibuang-buang dan dia berhamburkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan tidak bertanggung jawab. Formula E yang seharusnya dilakukan di tahun 2020 gagal dilakukan. Kenapa? Katanya memang awalnya pandemik, tapi formulanya terus berlanjut. Pendanaannya meski di 2021 tidak ada Jakarta masuk ke dalam jadwal liputan mobil listrik yang sudah memangkas akal sehat Rocky Gerung itu. Formula E adalah cacat terbesar dalam pendanaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Penetapan tersangka Anies Baswedan adalah hal yang harus dan tentu bukan merupakan politik. Kita tahu kalau Formula E kemarin itu penuh dengan dugaan-dugaan kecurangan dan syarat banget sama tindakan pidana dugaan korupsi ini bukan situasi politik. Yang menentukan arah penetapan tersangka Anies Baswedan oleh Firly yang merupakan ketua KPK yang saat ini memang belum ada rekam jejak baiknya. Lagi pula yang menginginkan Anies sebagai tersangka kan memang Andi Arief dengan videonya yang viral kayak orang bodoh itu berkoar-koar dan mencoba melempar batu kepada orang-orang di pemerintahan dan menyasar partai PDIP. Nah, kecurigaan saya mengenai anehnya anggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebenarnya bukan hanya di Formula E saja, ya melainkan juga di berbagai anggaran yang dia buat. Juga sebetulnya kasus korupsi Anies Baswedan ini tak bisa dilihat dari kasus formulanya saja, karena memang pada kenyataannya masih banyak kasus lain yang membuat dia seharusnya dijadikan tersangka korupsi. Jika proses hukum berjalan sesuai dengan keinginan saya, tapi sayangnya sebelum semuanya dibongkar, para pendukung